SMP Negeri 12 Denpasar merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di kota Denpasar. Sekolah yang berdiri di atas tanah seluas hampir 1 hektar ini terletak di utara kota Denpasar, tepatnya di Jalan Dam Praupan 1, Desa Peguyangan Kaje, Denpasar Utara. Berdiri sejak tahun 2008, SMP Negeri 12 Denpasar telah menghasilkan banyak lulusan dan kini menjadi salah satu sekolah favorit di kota Denpasar. Sebagai salah satu sekolah negeri yang berada di kota Denpasar, SMP Negeri 12 Denpasar memiliki berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai bentuk dari sikap spiritual, setelah siswa sampai di sekolah, siswa melaksanakan persembahyangan terlebih dahulu di Plingi Dewa Ganesa untuk memohon kelancaran selama proses pembelajaran. Dengan luas tanah hampir 1 hektar, SMP Negeri 12 Denpasar memiliki halaman yang luas dan asri. Selain itu, di halaman sekolah terdapat fasilitas meja literasi yang biasanya digunakan siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan literasi. Meja literasi ini juga digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di luar kelas. Majulah menjadi yang terbaik. Mari kita tingkatkan prestasi, pendidikan bermutu dan bersaing, prestasi akademik yang SMP Negeri 12 Denpasar memiliki 27 ruang kelas yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, dalam meningkatkan minat baca siswa, SMP Negeri 12 Denpasar menyediakan berbagai buku yang diperlukan untuk membantu siswa dalam menambah wawasan dan pengetahuannya. Siswa-siswa biasanya memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku di perpustakaan. Seperti sekolah pada umumnya, SMP Negeri 12 Denpasar memiliki Padmasana sebagai tempat persembahyangan untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Berdiri sejak 2008, SMP Negeri 12 Denpasar baru memiliki aula pada tahun 2018 yang kini dijadikan sebagai tempat penunjang dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. Sebagai sarana dalam mengembangkan kreativitas siswa, SMP Negeri 12 Denpasar menyediakan fasilitas mading sekolah. Mading ini berfungsi sebagai media komunikasi antar warga sekolah, serta sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis. Meskipun berstatus sebagai sekolah yang cukup baru dan terletak di ujung utara kota Denpasar, SMP Negeri 12 Denpasar memiliki segudang prestasi yang diraih oleh siswa. Prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 12 Denpasar tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam kegiatan pengembangan diri yang diikuti siswa-siswi SMP Negeri 12 Denpasar. Om Swastiastu, yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Apriani. Saya bertugas di SMP Negeri 12 Denpasar. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktek mengajar guna memenuhi uji kinerja BPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun tema yang saya ambil di sini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia dengan subtema fertilisasi dan kehamilan. Untuk lebih lengkapnya silakan disimak videonya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah lakukan piket kelas? Mejanya sudah bersih atau kolom mejanya sudah bersih semua? Ya, jangan sampai menyisakan sampah di kolom meja karena itu akan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, karena sudah bersih dan anak-anak sudah duduk dengan nyaman, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak-anak. Ya. Nanti kalau Ibu panggil, nyaut ya anak-anak ya. Baik, Bu. Alfio, Merto, kemudian Ayu Made Indira. Untuk lebih termotivasi dan semangat belajar, ya, mari kita lantunkan tepuk PPK bersama-sama. Siapa yang berani memimpin? Ya, Dika, silakan Dika pimpin tepuk PPK untuk teman-temannya. Teman-teman, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Untuk mengingatkan kembali, ya, pelajaran minggu lalu, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat apa belum dengan apa yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Ya, nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang siklus menstruasi? Siapa lagi yang bisa? Ya, coba yuk. Yang pertama menstruasi, lalu fase praovulasi, kemudian ovulasi, dan yang terakhir pasca ovulasi. Iya, bagus. Apa yang terjadi jika sel telur dibuahi? Alfio, coba. Akan terjadinya kehamilan. Iya. Topik daripada pembelajaran kita hari ini adalah masih di sistem reproduksi ya, tapi tentang subtema fertilisasi dan pembentukan embrio. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya, silakan disimak. Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik mampu menganalisis proses fertilisasi dan kehamilan pada manusia dengan baik. Manfaat daripada kita mempelajari sistem reproduksi ini yang khususnya tentang fertilisasi dan pembentukan embrio. Siapa yang bisa? Coba Dika. Untuk mengetahui proses terjadinya fertilisasi, Bu. Penilaian yang akan Ibu gunakan di kelas ini. Ya. Yang pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Ya. Nah, nilai sikap apa saja yang Ibu ambil? Ya, ada tingkah laku, kejujuran, kemudian disiplin. Itulah sikap-sikap yang Ibu akan nilai pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang ya. Untuk pendahuluan sudah kita lewati ya. Kemudian untuk kegiatan inti Ibu akan mulai dari orientasi peserta didik kepada masalah. Ibu akan menampilkan video nanti untuk anak-anak semua ya. Kemudian ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti anak-anak membentuk kelompok ya, membagikan LKPD-nya. Kemudian anak-anak berdiskusi dengan kelompok. Aktivitas sudah Ibu share ke grup WA-nya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya anak. Dijawab dengan cepat, apabila tidak bisa boleh dilewatkan. Baik ya, di sini Ibu lihat masih banyak sekali yang remedi. Ya, masih banyak sekali yang remedi. Ibu harap nanti pada saat mengikuti post-test ya, hasilnya bisa lebih baik lagi. Jadi sekarang ya, Ibu akan menayangkan sebuah video kasus ya. Silakan anak-anak amati, perhatikan apa yang terdapat di dalam video tersebut ya. Silakan diamati. Baik, terima
siang jembat perut di Deli Serdang, Sumatera Utara, Adam dan Malika. Keduanya tidak dapat dipisahkan lantaran hanya memiliki satu usus besar. Keduanya membutuhkan bantuan dermawan karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Bayi mungil Adam dan Malika merupakan anak kedua dan ketiga dari pasangan Ali Ahmad Panjangan dan Devi Fatmita warga Jalan Pasir Putih, Desa Cinta Damai, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bayi yang lahir di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada Desember lalu ini nampak sehat dan bugar layaknya bayi pada umumnya. Namun kedua bayi yang dempet di perut ini tidak dapat dipisahkan karena hanya memiliki satu usus besar. Sebelumnya tim medis sudah melakukan operasi, namun anus salah satu bayi tidak berfungsi sehingga pembuangan pencernaan dipindahkan ke bagian perut luar. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, apakah yang dapat anak-anak amati dari video kasus yang sudah Ibu tayangkan? Coba, Rio. Ada bayi kembar siam, Bu. Ya, ada bayi kembar siam. Ya. Setelah tayangan video tadi, silakan anak-anak duduk pada kelompoknya masing-masing, ya, supaya nanti pada saat berdiskusi dengan kelompok bisa dengan nyaman. Ya, silakan anak-anak bentuk kelompoknya. Ya, posisikan diri dengan baik supaya gampang berdiskusi. Ya, sudah semuanya duduk dengan kelompok. Nah, kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan ketua kelompok maju untuk mengambil LKPD-nya. Ya. Nah, yang pertama silakan isi dulu nama kelompoknya. Ya, sudah ada kolom kelompok pada LKPD. Kemudian anak-anak baca tujuan daripada pengamatan kita hari ini, ya, apa saja yang menjadi tujuannya. Kemudian permasalahan sudah Ibu sampaikan pada LKPD tersebut, ya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengamatan juga sudah Ibu buat dengan jelas di situ. Silakan dibaca nanti langkah-langkahnya seperti apa. Ya, ada yang bertanya mengenai pengisian LKPD? Oh, silakan Indira. Untuk menjawab pertanyaan pada proses pembentukan embrio, apakah diuraikan atau membuat bagan? Apakah diuraikan atau membuat bagan? Ya. Nah, kalau di sini Ibu memberikan sepenuhnya wewenang untuk anak-anak membuat jawabannya. Anak-anak boleh menguraikan, kemudian anak-anak buat dalam bentuk bagan juga boleh. Ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Kalau tidak, kita akan merumuskan permasalahan. Ya, kira-kira apa yang bisa kita buat sebagai rumusan masalah dari video kasus yang sudah Ibu tayangkan tadi? Siapa yang berani merumuskan? Cantika, coba. Saya mau nanya kenapa bisa terjadi bayi kembar siam? Oh, rumusan masalah yang bisa kita ambil di situ adalah kenapa bisa terjadi bayi kembar siam, gitu ya? Berarti kenapa bisa terjadi bayi kembar siam? Nah, sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Permasalahan tadi silakan diskusikan, kemudian lakukan penggalian informasi, ya, baik itu di internet ataupun bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk melakukan diskusi ataupun pengamatan. Ya. Gali informasi, ya, gali informasi pada bahan ajar, kemudian internet juga boleh, ya, terkait dengan pengamatan yang anak-anak lakukan. Ya.
Nah, sekarang silakan anak-anak melakukan pengolahan hasil informasi terkait dengan permasalahan. Ya, setelah melakukan pengolahan data, silakan anak-anak sajikan langsung atau buat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan anak-anak sajikan pada LKPD sekarang. Silakan lakukan presentasi ya. Kelompoknya siapa yang sudah siap melakukan presentasi? Kelompoknya Rista. Boleh, silakan kelompoknya Rista presentasi. Ayo. Perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-temannya tahu kelompoknya siapa saja. Selamat pagi teman-teman, saya Ista dan kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami keluarkan mengenai kelahiran bayi kembar siam. Jadi proses terjadinya embrio dimulai saat lubang falopi terjadi pertemuan ovum dan sperma menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi morula, lalu menjadi blastula, lalu menuju rahim dan menempel di dinding rahim atau disebut dengan implantasi. Setelah itu berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Untuk yang nomor 2, kenapa bisa terjadi kehamilan bayi kembar siam dan melahirkan prosesnya? Sampai di sini presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan kalau ada yang memang mau bertanya atau belum jelas dengan yang dipresentasikan oleh kelompoknya Rista, itu persilakan. Ya, jadi ya. Pada bayi kembar siam, apakah mereka bisa dipisahkan? Bagaimana caranya? Katanya kalau bayi kembar siam itu boleh dipisahkan apa enggak? Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang mau mewakili menjawab? Ya, silakan. Ayo yang keras jawabnya biar didengar sama teman-temannya. Terima kasih Deti sudah bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Deti. Bisa tergantung organ yang menempel dan itu dilakukan dengan cara operasi pemisahan dan tubuh. Sudah jelas, jadi bisa katanya ya dengan cara melakukan operasi pemisahan organ tubuh. Ya, nah Ibu kasih sedikit tambahan di sini ya. Nah, bayi kembar itu ada yang namanya bayi kembar monosigotik. Ya, monosigotik ini namanya bayi kembar identik. Dia berasal dari satu telur yang membelah. Perkenalkan dulu kelompoknya. Ya. Pangandaris. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang kelahiran bayi kembar siam. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madia Dewiyanti, bisa dipanggil Ayu, nomor absen 13.
3. Saya Iwan Agus Satria Wibawa, nomor absen 22, bisa dipanggil Sapi. Ya. Saya itu dari Dewa Putra, bisa dipanggil Dewa, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Katrina Kasadewi, bisa panggil Dinda, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nurman Monika Utari, bisa dipanggil Sabita. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari permasalahan. Pertanyaan nomor 1, uraikanlah proses terjadinya embrio. Silakan dihapus dulu boleh. Kelompoknya bisa sudah menuliskan badannya. Yang lain silakan disimak ya. Silakan diperhatikan jawaban temannya ya. Kelompok lain yang tidak mendapat kesempatan maju untuk mempresentasikan nanti boleh menyesuaikan. Jadi, itu jawaban nomor 1. Dimulai saat di lubang Wallopi terjadi pertemuan ovum dan sperma menghasilkan sebuah sifat berkembang menjadi morula, lalu ulas gula, kemudian menuju rahim, dan pada akhirnya menempel di dinding rahim atau implantasi. Setelah itu berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Siang itu bisa ibaratkan seperti pisang yang dempet. Nah, pisang ini dia akan berbagi kulit. Ya, dua pisang berbagi kulit. Nah, apabila dia dipisahkan, akan ada satu pisang yang tidak memiliki kulit. Sama halnya dengan bayi kembar pada manusia. Apakah ada yang berani menyimpulkan daripada pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini? Pembelajaran secara keseluruhan, siapa yang berani menyimpulkan? Silakan, ulang ya. Ayo ulang. Kesimpulan yang saya dapat adalah kehamilan terjadi di awal oleh terjadinya fertilisasi, yaitu bertemunya antara sel sperma dan sel telur, di mana akan terbentuk zigot dan berkembang menjadi janin. Kembar siam terjadi karena terjadinya pembelahan yang tidak sempurna. Bagaimana cara pencegahannya sudah terjawab? Berarti apa yang menjadi perumusan masalah sama kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah sesuai. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan juga apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama, bayi kembar itu ada bayi kembar monozigotik, kemudian ada bayi kembar dizigotik, kemudian ada bayi kembar siam. Ya, di mana bayi kembar siam ini akan terjadi karena adanya pembelahan yang terhenti. Nah, pembelahan ini akan terjadi di hari ke-8 atau hari ke-12 ya, karena waktu yang cukup lama menyebabkan pembelahan terhenti sehingga bayi belum memisah dengan sempurna. Memberikan post-test kembali. Ya, akan memberikan post-test kembali. Soal post-test juga sudah Ibu kirimkan pada grup WA anak-anak. Silakan dikeluarkan handphonenya kembali. Jawab soal post-test yang sudah Ibu berikan ya. Ibu harap ada peningkatan nilai di sini. Nah, dari nilai post-test, dari nilai pre-test ke post-test supaya ada peningkatan. Dan Ibu harap tidak ada siswa yang meninggal. Silakan dijawab anak. Ibu kasih waktu 5 menit.
jawabannya ya. Wah, banyak yang dapat 100 ini. Ya, silakan dijawab. Nah, bisa memperhatikan langsung ya siapa yang dapat 100, kemudian siapa yang dapat 80 sudah tertera di layar ya. Bisa memperhatikan langsung. Sudah selesai anak? Ya, sudah ada 29, 30 siswa yang sudah menjawab. 32 siswa. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah, karena banyak yang tidak masuk hari ini ya. Nah, bisa anak-anak perhatikan langsung ya. Bisa anak-anak lihat langsung di sini nilainya sudah sangat bagus ya. Berbeda dengan soal tes yang sudah dilaksanakan di awal pembelajaran tadi ya. Ibu lihat di sini tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Semuanya nilainya sudah di atas KKM. Ibu akan merefleksi sedikit ya tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran ini? Senang ya? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Nah, sekarang siapa yang bisa menggambarkan ya bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa? Silakan. Saci, senang apa enggak? Senang. Ya, kenapa senang Saci? Bisa tahu apa aja gimana proses terjadinya fertilisasi dan juga bisa tahu proses terbentuknya embrio itu kayak mana. Untuk tugas di rumah ya, silakan anak-anak kerjakan ya latihan soal tentang sistem reproduksi ya yang ada di buku paket. Apabila ada yang belum anak-anak pahami, boleh diskusikan bersama temannya, boleh berdiskusi dengan ibu ya, boleh cari ibu ruang guru atau kebetulan lewat, boleh anak-anak tanyakan. Ya, sudah paham tugasnya? Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, karena tidak ada siswa yang remedi, berarti kita akan membahas soal yang anak-anak kerjakan di rumah dan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ada yang bertanya mengenai penugasan atau pembelajaran kita minggu depan? Pembelajaran akan Ibu akhiri sampai di sini ya. Karena kita awali dengan doa dan kita tutup dengan doa kembali. Ya, silakan mulai bikin doa penutupnya karena pembelajaran sudah berakhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ada baiknya kita berdoa dulu. Doa Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan kondisi ya, jangan sampai sakit karena memang cuaca yang ekstrim ya. Jangan sampai sakit, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan ya. Jaga kesehatan diri dan keluarga. Selamat